لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل رمضان شهرا مباركا كتب فيه الصيام وأنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه السابقين بالإيمان. أما بعد، قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam: Inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Sadaqallahu aladzim wa sadaqa rasuluna Nabil Habib Karim. Nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga dan selalu senantiasa Allah sampaikan kepada Nabi junjungan kita, junjungan alam, baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih lanjutkan kitab Asrarus Shaum, yaitu kitab kitab rahasia-rahasia puasa. Allah mengagungkan ala ibadihil minna bima dafa'anhum kaida syaitan wa khayyaba dhannahu idza ja'ala shaum hisnan li awliya'i wa junnah. Allah menjadikan ibadah puasa ini sebagai hisnan, sebagai penjaga li awliya'i, bagi para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, wa junnah, dan sebagai tameng. Kemarin di antara makna puasa ada dua. Yang pertama adalah puasa yaitu mencegah hawa nafsu atau mencegah puasa itu sendiri dari hal-hal yang riya, yang berpotensi riya. Karena puasa itu wasaumu la yarahu illallah, dan puasa itu tidak ada yang bisa melihat atau memperhatikan kecuali Allah Subhanahu wa taala, karena memang ibadah yang sangat sir, sangat rahasia. Yang kedua maknanya adalah annahu qahru adumullah, yaitu untuk memperdaya atau memaksa musuhnya Allah, yaitu dalam arti syaitan, karena kita menghentikan aktivitas makan minum sehingga syahwat itu menjadi lemah. Kalau syahwat lemah, maka syahwat ini kan kendaraan setan, maka otomatis kinerja setan ini sangat terganggu. Setan itu dibantu dengan kuatnya syahwat sehingga dia bisa masuk ke dalam manusia karena syahwat yang kuat itu. Kemudian aliran syahwat ini dimulai dari banyaknya aktivitas makan, minum, dan lain sebagainya, sehingga di situ kita coba hentikan sementara untuk juga dalam rangka menghentikan musuhnya Allah, yaitu aktivitas setan dalam mengganggu manusia. Makanya wajar ketika kita mendengarkan bahwasanya ketika bulan puasa itu setan itu dibelenggu. Maksudnya dibelenggu itu sebenarnya kalau di sini ya, karena kita sedang coba menghalangi upaya setan untuk menggoda manusia kalau di sini. Yang berikutnya, amal wajibatul zahirah fasittatun. Dalam hal puasa ini ada kewajiban zahir. Kewajiban zahir yang kita lakukan sebelum ritual atau aktivitas puasa kita, yaitu harus diperhatikan fasittatun, minimal ada 6, sekurang-kurangnya ada 6 hal. Nanti ini menyambut bulan suci Ramadan, ini sudah masuk bulan Sya'ban, maka perhatikan nanti menjelang puasa yang harus diperhatikan secara zahirnya adalah, yang pertama adalah muraqabah awal syahri Ramadan, yaitu muraqabah itu kalau dalam arti itu memperhatikan, benar-benar meneliti sekali kapan waktunya awal Ramadan. Nah, untuk tahun ini ada potensi perbedaan awal Ramadan antara dari dua ormas terbesar kita, yaitu NU dan Muhammadiyah, dan juga
nantinya kemungkinannya kalau yang biasa NU itu sejalan dengan pemerintah. Tahun ini ada potensi itu. Tapi potensi karena potensi awal mulainya berbeda, kemungkinan juga potensi untuk Idul Fitrinya juga berbeda. Tapi mudah-mudahan nanti sinkron ya, sama ya. Kalau ngelihat dari mengacu ke kalender yang pemerintah keluarkan saat ini, kalender Masehi, maka kemungkinannya dimulai tanggal 22 Maret dan Idul Fitrinya juga 22 Maret. Kemungkinan dari Muhammadiyah mulai puasanya yaitu tanggal 23. Kemungkinan ada selisih 1 hari. Nah, kita harus memperhatikan muraqabah awal syahr Ramadan, ya, kita harus memperhatikan awal bulan suci Ramadan, tapi dalam hal ini tidak menjadi pertentangan. Itulah hebatnya Islam itu, bisa memulai puasa dengan 2 metode berbeda yang sama-sama unggul. Wadzalika bi ru'yatil hilal. Yang pertama, memang metode pertama itu ru'yatul hilal, makanya nggak bisa dihilangkan meskipun secara akurasi itu hisab yang selama ini dipakai oleh Muhammadiyah itu bisa menentukan Ramadan sampai berapa puluh bahkan 100 tahun ke depan, karena metodenya menggunakan metode hisab, jadi sudah permanen. Kalau hilal potensinya berubah-ubah ya, tapi metode pertama memang hilal, makanya nggak bisa dihilangkan. Makanya metode pertama adalah yang Rasul pakai juga hilal, ru'yatul hilal. Maka nggak bisa merasa bahwa yang hisab paling benar, yang hilal, karena metode pertama yang dipakai adalah ru'yatul hilal. Baru setelah ru'yatul hilal itu nggak bisa, tidak memungkinkan, fa'in ghumma alaikum, misalkan ada mendung yang nggak bisa diteropong sehingga hilal itu nggak sampai pada derajat yang telah ditentukan, fa'in ghumma fastikmal salasina yauman, barulah menggunakan metode hisab, yaitu menyempurnakan bilangan 30 hari bulan Sya'ban bulan ini. Jadi dua-duanya benar. Yang nggak benar, yang nggak puasa, dan yang nggak niat. Wa nana bi ru'yatil ilmi wa yahsulu dzalika yaqulu adlin wahidin. Jadi sebenarnya ru'yatul hilal juga bisa dilakukan hanya oleh satu orang yang berilmu dan adil. Jadi nggak harus rame-rame. Cuman sekarang dipermudah, dan untuk menguatkan qaulnya itu, atau awal Ramadan, akhir Sya'ban, awal Ramadan, dan juga akhir bulan Ramadan ini sekarang sudah dipasang teropong di mana-mana. Artinya lebih akurasinya sangat tinggi dan sangat dipercaya. Makanya gak usah ragu mau ikut mana, monggo. Mau ikut yang nanti bila ada perbedaan ya, mau ikut yang 22 mulainya atau 23, andai nanti ada perbedaan. Jadi mau ikut yang bahasanya yang pemerintah ya, dalam hal ini yang seringnya sama dengan NU, atau mengikut di Muhammadiyah, monggo silahkan. Mana yang menurut jenengan paling mantap, silahkan, nggak usah yang dipermasalahkan hal-hal yang demikian. Baik, ru'yatul hilal itu bisa dilakukan kalau kemudian ada halangan, ada kendala, maka disempurnakan. Metode pertama adalah ru'yatul hilal, metode kedua adalah hisab di sini ya, dan juga secara syariat itu sudah ditentukan memang seperti itu. Kemudian menggunakan metode menyempurnakan 30 hari bulan Sya'ban. Kalau memang 29 sudah kelihatan hilalnya muncul, sudah memenuhi syarat. Kalau sekarang di Indonesia kan ketentuannya berapa derajat gitu ya. Nah, kemudian nanti kalau yang ada dilakukan di mana tempat, ada orang yang bisa dipercaya, misalkan contoh seorang alim yang adil, misalkan merasa bahwa tanggal 29 Sya'ban ini sudah melihat hilal, maka bisa dilakukan besoknya sudah mulai awal Ramadan. Wala yusabbitu hilal Syawal illa biqaulin adlaini ikhtiyat lil ibadah. Adapun untuk hilal Syawal, untuk menentukan tanggal 1 Syawal Idul Fitri, maka diperlukan minimal 2 orang yang adil. Untuk memulai puasa 1 orang cukup. Tapi untuk memulai 1 Syawal harus minimal 2 orang yang bisa dipercaya, orang yang berilmu, bisa dipercaya, dan perkataannya jujur. Ikhtiyatan lil ibadah, ini dalam rangka untuk kehati-hatian. Meskipun 1 cukup, kemudian di sini dicukupkan untuk 2 orang yang sama, memiliki karakter yang sama,
Nah, karena ini tujuannya apa? Ikhtiyatan lil ibadah, karena kehati-hatian dalam hal ibadah. Wa man sami'a adlan wa saqa biqaulihi wa qalaba ala dhannihi lazimahu shaum wa illam yaqdil qadi bihi. Nah, kalau memang kok ternyata yang melihat hanya satu orang, kan tadi syaratnya 2 orang untuk yang menentukan 1 Syawal atau akhir Syawal. Nah, nanti kalau memang 1 orang ini dirasa nggak cukup, kemudian nanti diserahkan kepada pihak pemerintah untuk menentukan, makanya dilanjutkan dengan sidang isbat untuk menentukan mulai puasa dan juga mengakhiri puasa atau Idul Fitri. Ini syarat yang pertama adalah muraqabah. Syarat yang pertama untuk memulai menyambut bulan suci Ramadan adalah muraqabah. Muraqabah itu kalau bahasa, mohon maaf, kalau bahasa aslinya itu ngintip, ngincer ya, ada yang diincar, ada sasaran targetnya, dalam arti itulah. Kalau kita menjadi mata-mata lah ya, bahasa muraqabah itu mata-mata. Jadi kalau misalkan untuk menentukan itu diperlukan mata-mata, kita yang harusnya adalah memulai benar-benar memperhatikan mana nantinya kita akan mengikuti yang mana, silakan ditentukan. Yang kedua, niat. Setelah muraqabah, kemudian niat. Wala budda likulli lailatin min niyatin muayyanatin jazimatin yanwi fardhu shaumi Ramadan lillahi ta'ala. Yang kedua adalah niat. Wala budda, dan pasti likulli lailatin, niatnya itu setiap malam, jangan dijamak. Makanya setiap selesai tarawih biasa Bilal mengajak kepada jamaah untuk niat bareng-bareng berjamaah, nawaitu shaumal ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati fardhu lillahi ta'ala. Nah, itu biasanya niat itu ikut, Pak, jangan bubar duluan. Kenapa ikut? Takutnya nanti kalau kita sudah pulang makan sahur, takutnya lupa nggak niat lagi. Karena niatnya di sini, dalam ketentuan di sini harus tiap malam, gitu ya. Artinya sampai pada waktu sahur itu. Jadi usahakan jamaah jangan bubar dulu, takutnya khawatirnya lupa. Lah kalau puasa memang sih niatkan memang di dalam hati. Sebenarnya juga cukup sih niat dalam hati, tapi untuk melafadzkannya walabduhu sunnah, melafalkan niat adalah sunnah. Maka dianjurkan untuk niat itu selepas sholat tarawih, sholat witir selesai, Bilal menyampaikan doa bersama bareng-bareng, ikut dulu. Takutnya nanti yang dikhawatirkan sekali lagi lupa, sampai rumah sampai makan sahur, oh iya belum niat nih, lupa. Meskipun memang sudah terdetik ya bahwa besok mau puasa, tapi tidak dilafalkan. Kalau kita niat sesuatu baru niat saja, nggak dijalankan, nggak dilafalkan, berarti itu nanti takutnya yang dikhawatirkan adalah nggak dicatat sebagai puasa. Oke ya, niatnya untuk setiap malam. Yanwi niat faridatan saum Ramadan lillahi ta'ala, niat fardu puasa Ramadan lillahi ta'ala. Ini harus nih, karena jelas yang namanya innamal a'malu bin niat. Setiap amal itu bagaimana dengan niat kita. Tapi jamaah sekalian tidak usah khawatir sekarang begitu kalau bisa memang dari awal, bahkan kalau mulai sudah berbuka puasa malamnya tarawih sudah diniatkan betul-betul untuk niat puasa. Yang ketiga, al-imsak an isoli syai'in ilal jawfi inda amdan ma'a dzikri shaum. Yang ketiganya, syarat zahirnya adalah yang pasti, yaitu al-imsak, menahan, an isoli syai'in ilal jawf, yaitu dari memasukkan sesuatu ilal jawf ke dalam, artinya dalam perut kita, amdan dengan sengaja, ma'a dzikri shaum, serta mengingat puasa. Jadi kalau jima jelas ya, meskipun bahasanya di sini kan amdan ya, sengaja. Tapi dalam hal ini kalau yang kategorinya sengaja itu misalkan contoh kayak memasukkan air ke dalam telinga, termasuk diantaranya adalah Bapak sekalian, makanya dalam puasa Ramadan itu kemudian menjadi makruh kalau kita wudhu itu pakai kumur-kumur dan juga istinsar, mengisap air ke hidung. Ini untuk Ramadan, karena itu makruh, dihindari. Toh itu juga nggak masuk dalam kategori wajib wudhu.
kalau bisa di kemarin kan furudul wudu'i sittatun, fardunya wudu itu ada 6. Yang pertama adalah an-niyah, kedua adalah waslul wajhi. Jadi kumur-kumur dan menghisap air ke hidung itu nggak masuk kategori wajib. Ketiganya wasalis itu adalah waslul yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh tangan sampai dengan siku. Keempatnya yaitu mashu syai'in minar ra'si, mengusap sesuatu dari sebagian kepala, terserah sebagian aja, nggak usah perlu dibasahin, guyurin semuanya. Dan yang kelimanya adalah waslul rijlaini, membasuh kedua kaki ma'al ka'baini beserta kedua mata kaki, yang sama-sama kita ketahui, yang sama-sama kita jalankan. Yang keenamnya adalah tertib berurutan. Jadi untuk kumur, basuh hidung dan juga telinga yang yang wudhu sudah rutin ternyata nggak masuk kategori wajib. Nah ini yang ketiga ini dimakruhkan ketika bulan suci Ramadan di siang hari, karena berpotensi untuk memasukkan masuknya sesuatu ke dalam tubuh kita masuk. Pertama, potensi kumur-kumur bisa ketelan, dan juga hidung kita begitu hampir sama, karena memang sebenarnya membasuh hidung itu kan memasukkan air ke dalamnya kemudian dikeluarkan lagi. Kalau umumnya kan kita cuma basuh hidung gini-gini aja nih umumnya, padahal yang sebenarnya adalah yaitu menghirup air ke hidung. Memang rasanya nggak enak, tapi itulah sebenarnya obat yang sesungguhnya, itu yang sering disampaikan oleh pakar kesehatan gitu ya. Nah gitu. Jadi untuk kumur, untuk basuh hidung, mulai Ramadan ini yang belum tahu, yang sudah tahu dilanjutkan, yang belum tahu dipraktekkan. Artinya nggak usah perlu kumur-kumur lagi. Nah ini jamaah sekalian, apalagi kumur-kumurnya pakai air yang ada rasanya, itu malah lebih batal lagi. Potensinya bukan makruh lagi, potensinya menjadi haram. Oke ya. Kemudian telinga, jangan sampai nanti sampai masuk ke dalam, karena kita biasanya ada yang sebagian yang basuh telinga sampai miring-miring begini nih, takutnya adalah air yang masuk, yang kemudian ini kategorinya amdan, disengaja. Kalau nggak sengaja ya enggak, namanya juga nggak sengaja. Fayusidu saumuhu bil akli wa syurbi wa syu'ud wal hiknah wa la yufsidun bil fasdi wal hijamah. Puasa itu batal karena sebab makan, minum, dan juga memasukkan sesuatu melalui hidung, melalui mulut, melalui telinga. Nah ini membatalkan. Wala yufsidu, nah perlu diketahui, wala yufsidu, yang puasa itu tidak menjadi batal bil fasdi, dengan Bapak yang sudah beberapa kali ya, fasdu itu ya Pak ya, pengobatan yang sering dilakukan yang islami, wal hijamah dan hijamah. Jadi nggak apa-apa, puasa itu nggak batal dengan fasdu, dikeluarkan darahnya itu ya, sama di hijamah itu dibekam. Jadi nggak masalah, mau di fasdu mau dibekam silahkan, selama puasa itu tidak membatalkan, karena justru itu mengeluarkan darah, bukan memasukkan sesuatu ke dalam badan kita. Wal iktihal, dan juga yang biasa pakai celak mata nggak apa-apa, itu nggak membatalkan. Celak mata silahkan yang biasa pakai, biasanya anak-anak pondok dan orang-orang tertentu ya. Kalau dulu biasa kita kalau di pondok itu memang karena itu sunnah. Kemudian wa idkhalil mail, dan memasukkan yaitu ya, pegangan celak mata itu kalau misalkan sampai kena mata pun itu nggak masalah, karena biasanya sering meleset ya kalau pakai celak mata itu. Dan celak mata sunnah Pak, kalau memang bapak mau pakai, meskipun laki-laki juga silahkan mau pakai, itu sunnah. Biasanya anak-anak pondok itu pakai, kayak saya dulu kan pakai. Cuman kalau sekarang pakai agak malu. Kalau dulu di pesantren biasa pakai hal itu, karena memang anak-anak pesantren biasanya rata-rata itu punya celak, minyak wangi, itu udah pasti. Oke, itu dan juga memasukkan itu khalil mail fil uzun. Misalkan ada kayak celak mata itu, kalau di sini sih itu khalil mail itu kayak korek kuping ya. Tapi di sini alam ya, di sini sebetulnya bukan korek kuping tapi celak. Nggak tahu kenapa kok masuknya ke telinga, fil uzun, dalam telinga. Apakah itu masuk kategori korek kuping? Berarti kemungkinannya korek kuping juga tidak membatalkan, mungkin kalau nggak terlalu dalam ya. Walihi, dan juga yalah itu bahasanya bahasa yang modelnya seperti sama ya, seperti walihi.
Kalau itu sih sebenarnya mohon maaf kayak lubang kencing ya. Tapi untuk apa itu misalkan? Wa may yaslu bi ghairi qasdin, dan apapun yang sampai kepada itu tanpa disengaja. Ya contoh dengan hal-hal yang membatalkan itu kemudian masuk ke dalam tubuh tanpa disengaja, min gubarin seperti contoh debu. Debu kan bisa masuk ke telinga, ke hidung, ke mulut, ke mata. Nah itu dari debu kan biasanya berterbangan ya, apalagi kalau pas musim-musim kemarau, terlebih Ramadan itu kan biasanya musim panas. Nah Ramadan musim panas ini biasanya debu bisa masuk ke anggota tubuh kita, bahkan bisa ke bawah angin sampai ke sini-sini ya, apalagi di kita yang tinggal di daerah misalkan daerah yang panas. Nah sangat mungkin itu min gubarik dari debu jalanan. Audzubabin tasbiku ila jawfihi, atau binatang, kalau di sini contohnya si lalat ya. Kan kita sering tuh kalau lagi jalan, entah itu masuk ke hidung, entah itu ke mulut binatang yang kecil itu tidak membatalkan. Bapak nggak usah khawatir, karena memang jijik memang sih ya. Karena sering ya kalau misalnya lagi kadang di jalan lagi kebuka mulutnya, suka ada binatang yang suka tiba-tiba masuk, entah itu lalat, entah itu binatang apa yang kecil-kecil itu masuk, baik masuknya ke mata, baik masuknya ke telinga, kan suka ada, atau biasanya yang telinga itu semut kecil itu tenang, itu tidak membatalkan puasa. Wa may yasbiqu la jawfihi fil madmadhah fala yuftiru illa idza balighin fil madmadhah, atau kumur-kumur tapi itu karena terpaksa ya untuk membersihkan, kalau tidak membatalkan kecuali memang kelewatan banget, kumur-kumurnya sampai banget ya, maka itu berpotensi untuk membatalkan. Karena muqassir, karena orang yang kumur-kumur sampai kebangetan itu dikatakan sebagai orang yang muqassir, orang yang mohon maaf bahasanya orang yang mendekati bahasa kasarnya itu orang yang mendekati blow on lah gitu ya. Ngapain puasa kumur-kumur sampai basah semua itu, ngapain bahasanya gitu. Wa alladzi aradna liqaulina amdan fama zakar saum fa aradna bihil ihtiraz anin nas fa innahu la yuftir. Nah, adapun wa alladzi aradna, yang kami khawatirkan, yang kami inginkan, biqaulina dengan apa yang kami sampaikan di atas, amdan, karena faktornya semuanya yang membatalkan itu adalah satu faktornya kalau itu dilakukan dengan kesengajaan. Wa ma dzikra summa kana bihil ihtiraz, kalau untuk menjaga puasa dari manusia fa inna la yuftir. Adapun sesuatu yang dilakukan menyebutkan puasa, misalkan kan puasa itu kan rahasia, bahkan sampai kita pun jangan bilang ya kecuali ditawarin makan lah ya, atau diajak orang berantem, maka boleh mengatakan ana shaim, saya sedang puasa. Tapi kalau nggak ada sebab, nggak ada apa-apa, tiba-tiba hanya suruh misalkan Pak duduk sini Pak, oh maaf saya puasa, dan nggak ada urusannya mau duduk mau puasa, apa urusannya mau cuma diajak duduk bareng aja. Jadi nggak usah perlu disebut-sebutkan. Kalau justru yang dikhawatirkan, kalau kita banyak menyebut puasa kita, saya puasa, dikhawatirkan itu malah justru akan membatalkan pahala puasa itu sendiri. Jadi nggak usah perlu kita nyebutin banyak, sering ya puasa nih, sering puasa, ketemu orang apa-apa ngomong puasa, ya, orang juga pada puasa, bukan kita aja. Tapi nggak usah perlu banyak disebutkan kalau kita puasa, kecuali memang kondisinya diajak berantem sama orang, diajak ribut, diajak gibah, kan kecuali lain. Kalau yang kumpul-kumpul ini sedang gibah, maka mungkin dalam kondisi darurat tersebut kita juga boleh mengatakan mohon maaf ya, saya puasa. Itu pun kadang orang bingung loh, kita cuma kumpul kok, kecuali kita jelas itu adalah majelis gibah. Nah ini jemaah sekalian, sampai 3 dulu untuk pagi hari ini. Yang pertama adalah mengintai kapan waktu puasa, dipastikan bahwa kita mau ikut yang mana, ditentukan sesuai dengan apa yang kita yakini. Yang keduanya adalah niat, jangan sampai lepas niat itu tiap malam. Dan yang ketiganya adalah al-imsak, menahan dari segala hal sesuatu yang berpotensi masuk ke dalam badan kita yang dilakukan dengan sengaja. Oke, insyaallah untuk yang 3 berikutnya akan kita lanjutkan di hari berikutnya. Kurang lebih mohon maaf, ini sebagai pembekalan untuk kita menyambut bulan suci Ramadan, sebagaimana doa kita juga, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, sampai usia kita pada bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.